Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqman Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim adalah orang biasa. Namun, namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman Al-Hakim merupakan orang saleh yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana termaktub dalam Quran surah Luqman ayat 12 sebagai berikut. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Luqman 12. Luqman Al-Hakim bukanlah orang yang lahir dari kalangan Nabi. Ia adalah orang biasa, akan tetapi, namanya diabadikan menjadi satu surat dalam Al-Quran. Luqman ini menarik ya karena dia adalah orang biasa. Bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Menurut riwayat Ibn Abbas, Luqman Al-Hakim adalah seorang pencari kayu bakar di Habsi. Ia tidak terlahir dari kalangan Nabi, ulama, maupun kaum terpandang lain. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Luqman Al-Hakim hidup di zaman Nabi Daud. Adil Mustafa Abdul Halim dalam bukunya Kisah Bapa dan Anak dalam Al-Quran menjelaskan, ada pendapat yang mengatakan bahwa Luqman adalah pengembala domba, tukang kayu, penjahit, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang budak milik Bani Al-Hashas. Bani Al-Hashas adalah salah satu kabilah Arab. Adapun, yang termasuk di antara budak mereka adalah Suhaim yang terkenal pandai menciptakan syair. Ia terbunuh pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ada satu kisah Luqman Al-Hakim yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Seperti diceritakan oleh Nasaruddin, pada suatu ketika Luqman dan putranya hendak pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Lalu, lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, "Masya Allah Bapak, apa kamu gak kasihan, masa keledai kecilnya begitu dinaiki dua orang? Gak ada peri kebinatangannya," kata mereka. Akhirnya anaknya disuruh turun, lalu, bertemu lagi dengan kumpulan masyarakat yang berbeda. Mereka berkata, "Ya Allah, orang tua itu gak tahu malu, tega-teganya masak dia naik keledai anaknya nuntun." Akhirnya Luqman pun turun dan gantian anaknya yang naik. Sesampainya di suatu kumpulan masyarakat, keduanya mendapat cercaan lagi. Masak anaknya yang muda dan kuat itu naik keledai sementara dia nuntun. Padahal sudah tua, akhirnya keduanya memutuskan untuk turun dan menuntun keledai. Dan sama seperti sebelumnya, saat bertemu kumpulan masyarakat mereka mengatakan Luqman dan putranya adalah orang yang bodoh karena tidak mengerti fungsi keledai. Luqman Al-Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya. Hal yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai suatu hal. Selain kisah tersebut, masih banyak kisah lain dari Luqman Al-Hakim dan putranya yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan. Luqman juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Wallahu alam.